Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MA Tech. Akhirnya, ada gebrakan dari brand lokal sebagai perlawanan dari gempuran brand-brand Cina yang memang beberapa tahun terakhir menguasai. Cuma kali ini di segmen tablet, berharap kedepannya bisa menjalar ke smartphone. Karena brand lokal udah lama turun di segmen smartphone. Oke. Di sini ada Advantep V8, sebuah tablet yang menurut saya speknya sangat-sangat menarik di kelas harganya. Bahkan di atas kertas speknya lebih mantep ya dibanding tablet dari keluarga Transsion Holdings yang mana harga di bawah 2 juta itu mentok-mentoknya RAM 4GB. Sedangkan Advantep V8 ini satu-satunya keluaran terbaru yang bisa ngasih RAM 8GB. Prosesornya juga udah mantep, MediaTek Helio G99. Untuk tampilan boxnya seperti ini, terkesan ada tema-tema gaming dengan adanya gambar karakter yang saya nggak tahu ini siapa. Oke, tanpa banyak basa-basi bahas boxnya, langsung kita buka aja. Pertama ada si tabletnya, terus ada kelengkapan lain yang di sini tertata rapi ya, ditaruh dalam beberapa kotak partisi. Di sini ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, kabel USB Type A to Type C, dan terakhir ada kepala charger yang punya output maksimal 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Padahal di boxnya tertulis support fast charging maksimal 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Nanti kita coba tes pakai charger lain yang support fast charging ya. Oh ya, ada yang ketinggalan, di sini juga dapat bonus silikon case transparan model anti crack. Cuma nggak jadi satu di dalam boxnya, terpisah di luar box. Oke, jadi seperti ini bentuk fisik dari Advantep V8. Untuk build quality cukup kokoh ya, karena sebagian besar covernya berbahan dari metal dengan finishing doff. Plastiknya cuma sedikit di bagian atas dan bawah sini. Untuk warna hanya ada satu varian ini aja, yaitu grey. Dimensinya mini ya untuk ukuran tablet, karena layarnya cuma berukuran 8,4 inch, dimana rata-rata tablet zaman sekarang udah di 10 inch ke atas. Jadi digenggam dengan satu tangan, entah posisi potret maupun landscape masih enak. Bobotnya juga nggak begitu berat untuk ukuran tablet, yaitu 319 gram. Untuk interface tombol dan perportan di sini memang disesuaikan dengan memegang posisi potret ya, di mana di sisi kiri ada tombol power dan volume, di sisi atas ada port USB Type-C dan grill speaker. Sisi kiri ditempati lubang untuk mikrofon dan SIM tray yang bertipe hybrid. Jadi tablet ini udah bisa pakai kartu SIM jaringan 4G ya, bukan WiFi only. Terus sisi bawah ada grill speaker lagi karena tablet ini punya dual speaker stereo. Untuk lubang jack audio 3,5 mm, tablet ini meniadakan ya. Kemudian bagian belakang ada logo Advan, kamera jomblo yang posisinya ada di pojok kiri atas, dan di bawahnya ada LED flash. Untuk bagian depan atau layar dari bawahan udah dapat screen protector ya, dan di sini ada kamera depan. Oke, seperti ini tampilan layar dari Advantep V8. Untuk ukuran bezelnya memang nggak simetris ya. Bagian atas dan bawah lebih tebal. Tapi ini satu keuntungan saat kita memegangnya dengan posisi landscape karena bisa jadi sandaran jempol. Untuk ukuran layar seperti yang saya bilang tadi, mini atau compact untuk ukuran tablet, yaitu 8,4 inch, aspek rasio 16:10, panel IPS, resolusi WUXGA 1920x1200 atau Full HD-nya tablet. Refresh rate sayangnya di sini masih 60 Hz. Banyak yang suka tablet ukuran layar segini ya, kalau saya lihat di beberapa komentar. Alasannya masih enak buat ngegame. Kalau 10 inch ke atas katanya kegedean. Ya semuanya kembali pada selera masing-masing. Secara kualitas warna udah bagus, cukup tajam. Ya meskipun bukan yang paling bagus sih di kelas harganya, tapi udah enak buat nonton. Resolusi WUXGA-nya jernih nampilin gambar. Karakter warna layar di sini nggak bisa diubah ya, tapi defaultnya udah nyaman di mata. Karakternya lebih ke warm, bukan ke cool. Untuk kecerahan maksimalnya saya nggak tahu maksimalnya berapa, intinya memang agak rendah, tapi ini wajar untuk kategori sebuah tablet yang memang penggunaannya lebih ke indoor, bukan di outdoor di bawah terik sinar matahari. Responsivitas layar nggak ada masalah ya, udah enak, multitouch udah support 10 titik sentuhan, buat main perfect piano udah enak banget. Terus untuk kualitas speaker yang di sini udah dual speaker stereo cukup aja ya. Powernya sih lumayan kencang, jernihnya itu dapat. Cuma karakternya lebih dominan ke treble daripada bass.
Kemudian untuk software di sini pakai versi Android 14 yang kedepannya nggak ada kejelasan bakal dapat update naik versi Android apa enggak. Biayanya stok Android murni yang clean banget, standarnya Android stock di tablet dengan tampilan 2 layer. Aplikasi bawaan nggak ada bloatware sama sekali, bersih. Di sini UI-nya seperti nggak ada customisasi sama sekali. Yang tanya iklan jelas nggak ada ya. Fitur double tap to back dan raise to back di sini masih ada. Cuma untuk fitur di bagian multitasking di sini nggak ada jendela mengambang, hanya ada layar belah. Agak disayangkan ya, karena pakai fitur jendela mengambang itu paling enak di layar gede seperti contoh di tablet. Nah, untuk yang tanya apakah bisa muncul taskbar kalau diubah DPI-nya di opsi pengembang? Karena banyak saya temui pertanyaan seperti itu. Ini bawaannya 358, coba kita ubah di 600. Jadi tetap gak muncul taskbar. Wajar, ini pakainya UI stock Android murni. Fitur multitasking aja hanya bisa layar belah. Fitur USB OTG jelas semua tablet itu bisa ya, jangankan tablet. Smartphone zaman sekarang yang gak support USB OTG itu malah jarang. Fitur display out belum bisa karena masih pakai USB 2.0, belum 3.1 dan ke atas. Dan itu wajar. Harga di bawah 2 juta untuk sekarang bisa display out itu mustahil. Tapi kalau mau ngakal-ngakali supaya bisa display out, bisa beli kabel converter PX seperti ini. Link beli cek keranjang aja. Untuk wideband sayangnya masih L3, jadi belum bisa nonton video resolusi HD atau Full HD di Netflix. Tapi untuk saya pribadi ini nggak masalah ya, karena saya nggak pernah nonton di Netflix. Dan untuk kebanyakan orang, saya yakin akan sama seperti saya. Kemudian untuk spek hardware utamanya dapur pacu, ini kemajuan besar dari Advan ya. Coba kalian ingat-ingat kapan terakhir Advan pakai MediaTek, entah di segmen tablet atau smartphone-nya. Dari zaman dulu itu rata-rata pakai UniSoC. Apalagi ini langsung ke Helio G99, pilihan prosesor terbaik di segmen tablet harga di bawah 2 juta. Skor Antutunya dapat segini, ya standarnya MediaTek Helio G99. Untuk RAM 8GB, storage 128GB yang udah bertipe UFS 2.2. Bukan lagi UMC 5.1. Di tes di benchmark dapat segini, harga di bawah 2 juta dapat RAM 8GB, jadi satu keunggulan ya untuk segmen tablet. Karena merek lain bahkan dari sang raja spek yaitu keluarga Transsion Holdings, mentok-mentoknya dapat RAM 4GB. Dan jelas RAM 4GB ke 8GB perbedaan performanya sangat kerasa ya, meskipun dengan prosesor sama. Apalagi kedepannya semakin berjalannya waktu, RAM 4GB itu makin empot-empotan. Pokoknya soal performa ini udah yang paling kenceng untuk tablet harga di bawah 2 juta. Penggunaan harian ringan sampai standar udah lancar banget. Penggunaan yang lebih berat seperti gaming juga udah paling mantap. Di sini ada 3 game yang udah saya coba, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Untuk Mobile Legends settingan frame rate-nya sesuai dengan refresh rate layarnya yang 60Hz, jadi dapatnya ya tinggi alias 60 FPS. Sayangnya untuk grafis belum kebuka ultra, mentok di tinggi aja. Sekelas Helio G99 settingan mentok seperti ini jelas udah sangat enak ya. Kalaupun dapat settingan yang lebih tinggi itu masih bisa banget ngangkat. Di sini dapat rata-rata 59 FPS dan itu sangat stabil. Turun di bawah 55 FPS itu jarang banget. Cuma untuk saya pribadi yang kurang nyaman itu kontrolnya belum terbiasa aja ya. Main game di layar gede. Tetap lebih nyaman di layar smartphone. Ya perlu keterbiasaan aja. Untuk suhu mau main lama itu nggak panas ya. Anget-anget aja di 35 derajat Celcius. Dan penyebaran suhunya cukup rata. Sedangkan untuk pengurangan baterai per 30 menitnya menguras 10%. Kemudian untuk PUBG Mobile settingan yang didapat maksimal SD High atau Balance Ultra. FPS yang didapat udah aman banget, stabil di 39,4 FPS. Kalau untuk nyaman atau enggaknya tergantung ya. Kalau untuk player kompetitif mungkin kurang karena mentok 40 FPS. Enaknya itu minimal frame rate ekstrim alias 60 FPS. Sebenarnya Helio G99 kalau kebuka settingan smooth ekstrim 60 FPS itu masih bisa ngangkat. Untuk gyro udah mantap ya karena punya sensor gyroscope hardware jadi nggak kerasa delay. Ini satu kelebihan karena tablet lain harga di bawah 2 juta itu belum nemu yang punya gyro hardware, baru Advan Tab V8 ini yang punya. Untuk suhu sama seperti Mobile Legends tadi, nggak panas, rata-rata di 35 derajat Celcius. Dan untuk pengurangan baterai selama 30 menit berkurang 12%. Terus untuk Genshin Impact sesuai dengan kelasnya Helio G99 paling cocok atur grafis lowes 45 FPS. Nah, pengalamannya sih sama aja ya dengan umumnya perangkat lain yang pakai MediaTek Helio G99, dapat rata-rata 32 FPS.
naik turunnya FPS kalian bisa lihat sendiri grafik FPS-nya di sini. Ya masih playable, belum kategori nyaman ya, sekedar bisa aja. Tapi kalau udah ketemu render grafis yang berat, FPS kerasa ngap-ngapan, rata-rata di bawah 20 FPS. Untuk suhu mirip-mirip aja ya dengan kedua game tadi, mentok di 36 derajat Celcius dengan rata-rata 35 derajat Celcius. Dan per 30 menitnya baterai berkurang 12%. Lanjut ke bagian kamera, seperti umumnya sebuah tablet, sisi kamera bukan satu hal yang diunggulkan, jadi jangan berharap lebih. Kamera belakang beresolusi 13 megapiksel, sedangkan untuk depan 5 megapiksel. Fitur-fitur kameranya sangat minim ya, basic banget, hanya ada dua pilihan mode foto dan video, ya itu aja. Untuk video kamera depan maksimal di resolusi Full HD, bisa pakai fitur AIS, dan belakang maksimal sesuai kemampuan prosesornya MediaTek Helio G99, yaitu 2K 30 FPS, jadi nggak dikunci di Full HD aja. Dan mantepnya di sini AIS-nya bisa jalan di resolusi 2K ya, sesuatu yang jarang banget bisa dilakukan device lain. Bahkan smartphone aja belum pernah nemu, seperti dari keluarga Transsion Holdings, AIS-nya itu hanya jalan di resolusi Full HD. Dan hasilnya memang benar-benar stabil ya buat jalan. Gile, ini sebuah tablet loh. 2K bisa stabil halus kayak gini, nggak ada efek glitcher. Cuma kalau ngomongin kualitas memang agak kurang ya, utamanya di bagian detail untuk ukuran resolusi 2K. Seperti resolusi Full HD yang di upscale ke 2K. Untuk foto kamera belakang lumayan bagus ya untuk ukuran tablet. Ya, ini pengaruh dari ISP Helio G99. Meskipun nggak ada peran lebih dari softwarenya untuk memoles hasil kamera, cuma mengandalkan lensa kamera. Sedangkan ini untuk hasil video dari kamera depannya yang memang kualitasnya ya sekedar ada aja ya. Masih cukup lah kalau buat sekedar video callan, itu masih mengenali kalau itu siapa. Di sini saya ngetes lebih ke kualitas mikrofonnya gimana menurut kalian. Nah, terakhir untuk baterai punya kapasitas 5500 mAh. Memang kesannya kecil ya kalau dibandingin dengan smartphone yang punya ukuran layar lebih kecil. Tapi kalau melihat perbandingan tablet lain dengan harga di bawah 2 juta, sebenarnya ini standar aja. Rata-rata tablet lain layar 10,1 inch itu 6000 mAh atau 11 inch 7000 mAh. Bahkan sebenarnya 10,1 inch 6000 mAh itu lebih kecil baterainya dibanding tablet ini 8,4 inch 5500 mAh. Ketahanan saat dites menggunakan aplikasi PCMark dapat baterai life cuma 7 jaman, yang artinya cukup boros ya. Saya coba tes lagi hasilnya tetap di angka 7 jaman. Sedangkan kalau untuk penggunaan game seperti Mobile Legends tadi per 30 menitnya berkurang 10%. Jadi tinggal hitung aja sendiri ngabisin baterai full itu bisa bertahan berapa jam. Ya sekitar 4 jam lebih. Kalau di tes penggunaan game kayak gini lebih normal ya 5500 mAh-nya daripada tes baterai life tadi di aplikasi PCMark. Nah, sebenarnya tablet ini support fast charging 18 watt ya, cuma charger bawaannya hanya 10 watt. Jadi harus pakai charger pihak ketiga. Perlu dicatat teknologinya pakai power delivery. Di sini saya coba pakai charger StartGo dari Advan jalan fast chargingnya. Ditandai dengan indikator pengisian daya cepat. Dan kalau diukur daya yang masuk di sini memang maksimal 15 watt karena pengisian udah di atas 60%. Seperti biasa, kebanyakan memang melambat ya di batas persenan tertentu. Info yang hampir ketinggalan ya, sebenarnya Advantep V8 ini rebranding dari Aldo Cube iPlay 60 Mini Pro. Ya memang kebanyakan seri-seri sebelumnya juga rebranding dari brand Aldo Cube. Menurut saya nggak masalah, wong ini produk resmi, bergaransi, dan yang penting harganya murah. Bahkan lebih murah dari versi aslinya. Di Malaysia Aldo Cube itu membandrol dengan harga 799 Rm atau dirupiahkan itu sekitar 2,8 jutaan. Di Tokped juga ada sih harganya sama aja 2,8 juta. Sedangkan versi Indonesia dari Advan jauh lebih murah, cuma 1.999.000. Saya berharap versi iPlay 60 Mini Turbonya juga bisa di rebrand ya, karena itu menarik banget. Pakai Snapdragon 6 Gen 1 dan udah support display out karena udah USB 3.1. Kalau melihat harga di official store AliExpress terpaut 200 ribuan dengan versi Pro ini, bisa lah ya dihargai 2,2 jutaan. Kalau kita lihat patokan harga Advantep V8 ini yang 2 juta kurang 1000, saya yakin itu bakal laku keras. Oke, itu aja pembahasan dari Advantep V8 ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita coba di video selanjutnya dan sampai jumpa.